Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Novel Baswedan. Pak Novel, setelah tim ini dibentuk, pernah nggak Pak Novel diajak bicara? Belum pernah, cuman direncanakan pernah. Jadi ketika direncanakan untuk saya diajak bicara, saya menyampaikan begini. Ketika tadi saya sampaikan bahwa ada peluang, dua peluang tadi, antara apa yang ditanya kepada saya ini akan digunakan sebagai pembuktian, atau digunakan sebagai upaya untuk menghapus jejak secara sempurna. Tentu saya sangat logis ketika saya memikir dua kemungkinan ini. Maka saya menyampaikan syarat. Baik, saya akan bicara dengan tim ini dengan syarat bahwa tim ini mau menyampaikan secara terbuka bahwa tim ini akan memeriksa semua teror-teror kepada KPK selama ini. Artinya tidak hanya fokus kepada saya saja. Kenapa saya sampaikan gitu? Setidak-tidaknya, kalau ternyata kecurigaan saya itu betul, semoga tidak ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu untuk menghapus jejak secara sempurna, setidak-tidaknya perkara-perkara yang lain juga diusut. Saya sudah sampaikan bahwa oke lah, anggap aja tidak ada kemauan untuk mengungkap penyerangan kepada saya, walaupun itu sangat keterlaluan. Saya nggak pakai bahasa yang kasar lah. Saya sampaikan itu sangat keterlaluan dan sangat luar biasa. Tidak diungkap itu suatu hal yang sangat luar biasa. Oke lah, saya masih lihat itu sebagai hal yang terserah lah maunya apa. Cuman penyerangan kepada KPK lainnya ungkap. Kenapa? Mengungkap penyerangan kepada KPK, kepada pegawai KPK lainnya ini adalah upaya untuk melindungi pegawai KPK dengan sungguh-sungguh. Bapak bisa bayangkan, seandainya ada orang menyerang, terus kemudian tidak diungkap, maka orang itu akan terus bisa menyerang. Tetapi apabila diungkap, kita harapkan berhenti penyerangan ini. Jadi saya kira permintaan saya itu sangat sederhana, dan saya akan memberi keterangan kalau tim ini mau menyampaikan itu secara terbuka. Dan respon dari tim, apa mereka bisa terima syarat yang diajukan Pak Novel? Saya belum pernah mendapat respon apapun sampai sekarang. Khawatirnya mereka menganggap Pak Novel tidak kooperatif. Ya, kalau anggapan itu kan dari dulu sudah begitu. Jadi saya tidak lagi penting buat persepsi lah, atau saya juga tidak sedang mencitrakan apapun. Mau dibilang tidak kooperatif, tidak apa, terserah. Saya hanya mengatakan kalau penyidiknya mengatakan saya tidak kooperatif, saya ingin katakan balik bahwa sesungguhnya penyidiknya itulah yang nggak kooperatif. Pak Novel, sepertinya Pak Novel pesimistis bahwa ini akan terungkap. Apa Pak Novel tahu bahwa kekerasan ini melibatkan orang yang punya power luar biasa sehingga memang harus di cover up? Saya meyakininya begitu. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan saya selalu meminta Bapak Presiden yang memberikan tekanan kuat kepada aparatur di bawah. Kalau masih para pejabat-pejabat pembantu Presiden beranggapan bahwa ini masalah biasa yang akan diselesaikan dengan mekanisme biasa, tidak akan pernah terungkap. Tapi kalau Bapak Presiden memberikan tekanan yang kuat, membentuk TGPF dari semua kalangan dilibatkan, yang orang-orang yang punya integritas yang tidak diragukan, maka saya yakin ini akan diungkap. Apa keuntungannya kalau ini dibentuk dan diungkap dengan benar? Saya berharap KPK semakin sungguh-sungguh dan semakin berani ke depan untuk memberantas korupsi. Dalam pandangan Pak Novel, TGPF yang ideal itu komposisinya dari unsur mana saja dan orang-orangnya siapa saja? Saya nggak bisa sebut nama tentunya, tapi saya harap dibuka dari semua kalangan. Dari Polri juga ada, saya kira selama ini juga demikian. Tapi tidak semuanya dari Polri. Kalau semuanya dari Polri, ini yang menjadi, ataupun staf ahli Kapolri, ini yang menjadi kecurigaan orang. Kenapa kok dibentuk tim yang tertutup dari internal saja? Jadi perlu lebih banyak orang di luar Polri, termasuk dari KPK sendiri, Pak Novel? Ya, bisa saja. Saya kira siapapun itu, pada dasarnya kita berharap kita semua akan tahu siapapun orang yang akan ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengisi posisi sebagai tim gabungan pencari fakta. Itu adalah orang-orang yang diyakini punya keberanian, punya kesungguhan, dan punya integritas. Secara kelembagaan ini kan serangan sistematis dan terstruktur terhadap KPK ya. Internal ada nggak pembicaraan atau penggalangan kekuatan supaya kompak, lalu bersama-sama datang ke istana, ke Presiden, tolong bantu kami nih? Ya, memang pernah direncanakan itu dan pernah dari kawan-kawan membahas untuk melakukan itu. Cuman kalau itu dilakukan sekarang, ini masa sedang pembahasan kampanye politik. Jadi saya kira ini menjadi permasalahan kita karena kadangkala orang tidak bisa membedakan ketika kami sedang membicarakan kebenaran
dianggapnya kami sedang berkepentingan dalam suatu kepentingan politik. Nah, ini yang tidak tepat. Cuman sekarang ini dari wadah pegawai dan kawan-kawan sudah mulai melaporkan ini kepada HAM internasional dan kami sudah direspon. Dan rasanya respon-respon ini semakin lama akan semakin jauh karena kami tidak akan membiarkan atau berkompromi dengan kejahatan-kejahatan seperti ini. Nah ini kalau melapor ke HAM internasional, apakah ini wujud dari ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan kita? Sebetulnya ini kan belum sampai ke level peradilan, ya, karena sistem baru, penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Memang penegakan hukum kita kan sudah bukan rahasia umum bahwa korup di sana. Permasalahannya adalah Bapak Presiden, saya sih berharap sekali beliau mau betul-betul menunjukkan keberanian dan kesungguhannya dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi dengan cara mengungkap hal yang begini. Bukan cuma serangan kepada saya, serangan kepada pimpinan KPK, serangan kepada seluruh pegawai KPK. Sekitar 10 kasus lah. Dalam beberapa kesempatan orang istana bilang, jangan nanya presiden dong, penegakan hukum kan harus tanya ke polisi. Gimana? Kalau bagian dari masalahnya ada di sana, saya nanya ke siapa lagi? Masa saya minta Panglima TNI? Jadi logika yang dipakai ini yang saya pikir keterlaluan ya. Sangat wajar ketika saya melihat permasalahannya ada di penegakan hukum yang sedang melakukan pekerjaan, kemudian saya minta kepada atasannya. Siapa? Presiden. Nah, ketika masalahnya dibicarakan seolah-olah ada politik, oh itu jangan bicara dengan presiden dong. Jangan. Ya kan kesan masalah itu karena masalah sedang kampanye saja. Kalau tidak dengan sedang kampanye, pembicaraan saya sangat wajar. Karena atasannya Kapolri adalah presiden. Pak Novel kan polisi ya dulu ya. Sekarang udah nggak lagi ya? Sekarang purnawirawan. Purnawirawan. Nah, kan mestinya kan bisa langsung komunikasi dengan Kapolri soal ini. Pernah nggak komunikasi sama Kapolri? Saya komunikasi dengan Bapak Kapolri dan saya beberapa kali menyampaikan banyak hal ke beliau. Beliau juga nengok saya ke Singapura. Beliau memberikan perhatian yang cukup baik ke saya secara personal, Bapak Kapolri. Tetapi saya paham, walaupun beliau tidak bicara dengan saya langsung tentang masalah bagaimana ini tidak terungkap atau tidak diungkap menurut perspektif saya paham bahwa sekalipun Bapak Kapolri atau pimpinan Polri, itu masih mudah kok dapat intervensi dari politik, dapat intervensi kuat dari kepentingan dari orang-orang di luar. Faktanya begitu. Oleh karena itu ketika saya minta Bapak Presiden yang memberikan perhatian, sebenarnya itu sangat lumrah dan sangat wajar, sangat mendasar sebenarnya. Justru Bapak Presiden akan mendapatkan keuntungan apabila beliau mau merespon hal ini. Kenapa? Kita kan tahu bahwa Bapak Presiden menyampaikan dalam beberapa kesempatan beliau mendukung pemberantasan korupsi, sehingga dukungan ini sangat wajar apabila beliau memberikan perhatian lebih kepada orang yang berantas korupsi dan diserang. Sangat wajar. Jadi ini soalnya bukan fakta, bukti-bukti sulit ditemukan, tapi kemauan untuk menuntaskan nih Pak Novel. Betul. Ini masalahnya di kemauan. Dan kuncinya di Kapolri ya mestinya, kuncinya. Karena kalau Pak Novel bilang yang menghambat itu adalah jenderal berpengaruh, berarti ya kuncinya di Kapolri. Saya bilang kuncinya di Presiden. Presiden. Kalau Presiden serahkan ke Kapolri? Presiden harus mau backup Kapolri. Kalau Bapak Presiden tidak membackup Bapak Kapolri, tidak akan terungkap. Tapi kalau Bapak Presiden mau membackup Bapak Kapolri dengan sungguh-sungguh, pasti akan bisa diungkap. Ini bintang 4 tertinggi kok perlu backup lagi nih Pak Novel. Ada yang salah nih kalau begitu. Berarti lawannya kuat sekali nih. Ya, setelah sekarang hampir 2 tahun, kita semua mesti harus sadar bahwa ini kuat memang. Tapi sekuat apapun, tidak boleh ada penjahat yang kuat. Yang kuat negara. Karena kalau penjahat yang kuat, kesannya negara kalah. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Atau mungkin menghindari cicak dan buaya jilid ketiga mungkin. Ya, memang saya tidak tertarik untuk membicarakan hal soal itu. Saya berharap ke depan Polri tentu menjadi baik. Polri tentu menjadi bisa memperbaiki juga masalah korupsi di internal Polri dan lain-lain. Dan KPK tentu harus berani untuk memperbaiki itu karena itu tanggung jawab yang negara berikan. Tetapi pada dasarnya memang dalam beberapa kali kejadian ada resistensi yang kemudian menjadikan konflik atau gesekan. Memang kejadiannya seperti itu. Tapi saya lebih tertarik untuk membicarakan bahwa ke depan harus baik. Apapun yang terjadi harus baik. Tidak boleh ada oknum-oknum yang membela koruptor, oknum-oknum Polri yang kemudian melindungi orang-orang tertentu. Itu nggak boleh terjadi lagi. Kita break sebentar. Baik. Pemirsa tetaplah di Special Interview.